Please sit down. Welcome home GB Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakanlah bergabung dengan sosial media gereja, baik di Facebook, baik di YouTube, baik Instagram, baik di TikTok ya. Saya lebih banyak aktif di TikTok Suheri Gultom 01 yang senantiasa menebarkan firman Tuhan untuk kita semua. Baik, di minggu kedua ini di bulan Juli kita belajar firman Tuhan. Bagaimana kita memiliki tujuan hidup. Sangat penting sekali kita belajar firman Tuhan ini. Untuk apa aku hidup? Untuk apa aku hidup? Supaya setiap kita memiliki semangat. Kalau orang tidak tahu untuk apa dia hidup, semangatnya lemah. Tapi kalau kita tahu untuk apa kita hidup, semangat kita kuat. Orang yang tahu tujuan hidup, semangatnya kuat meskipun banyak tantangan. Lihatlah kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana mereka rela mati, rela ditembak, rela mengorbankan keluarga. Kenapa? Karena mereka tahu tujuannya merdeka. Maka ada istilah merdeka atau mati. Kenapa? Ada tujuan. Setiap saudara lahir ada tujuan. Oleh karena itu saya mengajak pahami tujuan hidupmu. Sehingga engkau tidak mengeluh dalam kesusahanmu. Engkau tidak menyalahkan dalam kesusahanmu. Tapi engkau berkata bersyukur buat kesusahan ini. Bersyukur buat penderitaan ini. Bersyukur buat masalah ini. Justru masalah inilah yang mengubah aku. Justru masalah inilah yang membuat aku naik terbang tinggi. Nah, ini orang-orang hebat. Justru penderitaan inilah membuat aku serupa, segambar dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat masalah ini. Terima kasih buat penderitaan ini. Terima kasih buat kesusahan ini. Nah, ini orang yang mengenal Tuhan. Kalau orang yang gak mengenal Tuhan, selalu mengeluh. Banyak uang pun mengeluh. Gak ada uang lebih mengeluh. Gak punya pacar pun mengeluh. Punya pacar pun mengeluh. Hidupnya pokoknya mengeluh terus hidupnya. Orang yang punya Tuhan Yesus, hidupnya itu penuh syukur. Amin. Kalau engkau kenal Yesus, gak ada mengeluh di mulut. Yang ada hanya bersyukur ke Tuhan. Terima kasih buat penyakit. Terima kasih buat penderitaan. Terima kasih buat kesusahan. Terima kasih buat cowokku yang memutuskan cintaku tanpa sebab. Terima kasih, thanks. Dia hanya tahu bersyukur, bersyukur karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. Apakah saudara semangat hidupmu? Berapa banyak di sini yang paling semangat? Semangat menjalani hidup walaupun banyak masalah. Please angkat tangan yang semangat, yang tidak semangat. Mau angkat tangan, maju ke depan yang tidak semangat. Oke, ya Allah. Ya, tos kiri kanan katakan semangat menjalani hidup. Aku tahu banyak kesusahanmu, bilang dia. Aku tahu banyak penderitaanmu. Aku tahu banyak masalahmu. Bilang sama sebelahnya, tapi semangat, amin. Ya, kita belajar dari kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai kepada ayat yang ke-28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Ayat 28 sama-sama, 1-2 ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah saudara, kita belajar apa tujuan Allah menciptakan saya, menciptakan kita. Yang pertama kita belajar supaya kita hidup serupa, segambar dengan Tuhan. Kejadian 1 ayat 26a dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita di situ adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal. Allah Tritunggal yang satu dalam kesatuan dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ingat, Tuhan kita itu adalah Allah Esa, satu, bukan tiga, tapi dalam tiga kepribadian. Ya sama kayak saya Bapak Gembala di sini, saya jadi Bapak Dokter di rumah sakit, saya menjadi Bapak Sihani kalau di rumah, tapi saya satu.
Kira-kira begitu menggambarkannya ya. Jadi kalau ada yang bilang Tuhanmu tiga, no, one. Tuhan kita yang Maha Esa, satu. Ya, udah gampang ya, lebih sederhana itu. Saya di rumah, saya Bapak Sihani, saya di sini Bapak Gembala, saya di rumah sakit Bapak Dokter. Saya satu, Suheri Parulian Gultom, si ganteng manis. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Semua kita ganteng dalam Tuhan, amin. Engkau juga cantik dalam Tuhan, amin. Oh, apalagi kau bersyukur tengah penderitaan makin cantik kau, haleluya. Nah saudara, saya mau katakan sama saudara, ini banyak TikTok yang beredar, katanya Tuhan Yesus tidak juru selamat. Jangan juga mau dipotong satu-satu kalimat ya. Enggak mungkin ada pendeta yang enggak mengaku Yesus juru selamat. Semua pendeta mengaku Yesus adalah juru selamat terang dunia. Tapi kalau dipotong-potong, jadi masalah. Ini yang namanya mengambil editan video yang tidak utuh ya. Saya yakin Bapak Pendeta yang menyebutkan itu adalah sangat yakin Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat. Ya, itu hoax yang ingin menjatuhkan kekristenan. Jangan terpengaruh dengan itu. Nah saudara, saya ajak kita sama-sama supaya kita semakin sadar bahwa kita semakin mirip dengan Yesus. Siapa di antara saudara, semakin hari orang lihat hidupmu semakin serupa Kristus. Atau enggak lah, perasaanmu pas semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, semakin tambah umurmu, semakin serupa Kristus enggak di hatimu? Atau semakin mirip setan? Nah coba kira-kira perasaan di hatimu kira-kira semakin tambah usiamu, orang melihatmu semakin serupa Kristus enggak? Atau di hatimu lah kira-kira semakin sama enggak dengan Yesus? Berapa banyak di antara saudara makin tambah usianya, perasaannya kok makin sama dengan Kristus. Aku makin merasa semakin serupa dengan Kristus. Saya sendiri aja, hanya 2 orang di antara kami. Di antara yang lainnya mirip siapa? Saya berharap, kan ada orang menikah suami istri. Kalau kita lihat mereka menikah 20 tahun, 25 tahun, orang bilang, ih makin serupa loh kalian. Pernah gak lihat itu ya? Karena mereka hidup 5 tahun, 30 tahun bersama, makin serupa. Jadi kalau saya sama istri saya, orang bilang, kita makin serupa loh Ma, kata orang lain. Istriku bilang, aku yang rugi. Nah kata istriku, nah kau beruntung katanya. Nah saudara dalam hidup mengikut Kristus, pastilah engkau semakin mirip Kristus. Hidup ini semakin serupa dengan siapa temanmu. Dengan siapa kau bergaul karib, semakin samalah karaktermu. Maka hati-hati dengan pergaulanmu. Saya bergaul dengan Tuhan Yesus setiap hari. Saya bergaul lewat doa, baca firman Tuhan. Bersekutu. Doa yang khusus. Saya semakin merasakan semakin serupa dengan Kristus. Tapi saya bukan Kristus. Saya bukan Tuhan. Semakin serupa, segambar dengan Tuhan. Bukan fisiknya, bukan bentuknya. Ingat Allah itu roh. Tapi gambarannya. Kita akan belajar, yang pertama kita akan belajar dalam Kolose 3 ayat 10. Coba sama-sama kita baca Kolose 3 ayat yang ke-10. Ya, Kolose 3 ayat yang ke-10. Sama-sama kita membaca 1, 2, ya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Sama-sama katakan, saya terus menerus diperbaharui. Sama-sama, 1, 2 ya. Saya terus diperbaharui sampai serupa segambar dengan Tuhan. Ya, ayat ini katakan dan telah mengenakan manusia baru. Saya mengenakan manusia baru. Anggaplah jaket ini manusia baru. Saya mengenakan manusia baru. Kapan? Sejak saya terima Tuhan Yesus. 2 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Saya mengenakan tubuh yang baru. Saya mengenakan manusia baru, yaitu tubuh Kristus. Saya mengenakannya dan saya terus menerus diperbaharui. Jadi nggak ada orang yang langsung instan menjadi serupa Yesus. Diproses, dibentuk hari demi hari. Nggak ada yang langsung terima Yesus, langsung serupa dengan Yesus. Tidak. Diperbaharui hari demi hari. Bahkan kalau kita lihat dalam kitab, mari sama kita baca Roma 8 ayat 28 sampai 29, ayat yang terkenal ya. Ini ayat yang paling terkenal. Kalau ada yang gak tahu ayat ini ya, taulah ayat ini. Udah hampir semua orang Kristen tahu ayat ini. Seperti Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah, hampir semua tahu kan ayat itu. Nah Roma 8 ayat 28,
biasanya ini ayat yang terkenal ya. Ayat yang suka diucapkan pendeta dan suka diucapkan jemaat. Mari sama-sama kita baca. Roma 8 ayat 28 dan 29. Mari sama-sama dibaca 1, 2, iya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terus, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat yang paling kita kenal di ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Pesan Tuhan pada hari ini, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, apapun tantangan kita, ayat ini hafal, ayat ini hafal. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Jadi bisa dikatakan semua persoalanmu, semua tantanganmu, semua penderitaanmu ada tujuan Tuhan mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Nah, tapi sering sekali dikatakan pada ayat 28, ini kata yang harus kata kunci di sini sebenarnya di sini. Kita tahu sekarang, kata pertama kan kita tahu sekarang. Berarti artinya duluan terjadi masalah, baru kau tahu sekarang apa tujuan masalah itu. Halo? Kan sering sekali waktu kita mengalami masalah, yang kita lihat kan gelap. Yang kita lihat kan menakutkan. Yang kita lihat kan menyakitkan. Yang kita rasakan kan tidak enak. Sehingga kita anggap, aduh sakit kali masalah ini. Berat kali lembah kekelaman ini. Berat kali penderitaanku. Susah kali hidupku. Maka ada rasa putus asa. Ada rasa mengeluh. Ada menyalahkan. Ada ingin lari dari masalah. Ada rasa boring, tired, burn out, letih, lesu, berbeban berat. Maka Tuhan katakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih, yang lesu, yang berbeban berat. Maka aku akan berikan kelegaanmu. Tidak satu pun di antara kita ini yang tidak punya masalah. Tidak satu pun di antara kita ini yang tidak punya penderitaan, Bapak Ibu. Dan jangan bandingkan penderitaanmu dengan penderitaan orang. Jangan kau lihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di rumahmu sendiri. Jangan kau pikir rumah orang yang di sebelah itu lebih bahagia, keluarga yang sebelah itu bahagia dibandingkan keluargamu. Dari jarak jauh kau melihat keluarga mereka. Masuklah ke keluarga mereka. Baru kau tahu, ngeri. Mak, ngeri juga rupanya. Mungkin engkau berkata, mak lebih parah rupanya. Waduh, mungkin kau lihat teman-teman yang di sini singer, waduh WL, pemain musik, enak kali ya, happy, lompat-lompat. Coba masuk ke hati mereka terdalam. Mak, ngeri rupanya. Mak WL itu mak babak belur rupanya hidupnya. Betul, masuk ke singer-singer, masuk ke pemain musik ini, cerita hidup mereka. Waduh, kupikir aku aja yang menderita. Masuk lagi engkau ke dalam diri pendeta ini. Lebih hancur rupanya kawan ini. Lebih parah penderitaannya. Betul, saya pun punya penderitaan. Saya juga punya masalah. Jangan karena kalian lihat aku ganteng gak punya masalah. Oh Tuhan, rendahkanlah hatiku. Intermezzo ya, supaya kalian yang jangan terbawa tidur soalnya dengar khotbah ini, amin. Karena redup-redup begini kan mata jadi sayu-sayu. Tapi aku masih terang melihat siapa yang tidur. Saya bisa masih menerawang. Jadi jangan melihat orang, pernah gak ada perasaanmu, enak kali ya orang itu gak punya masalah ya. Artis-artis itu, waduh, wah artis Korea K-pop. Dulu kita masa-masa kami Michael Jackson, wah itu kayak mana tariannya lah. Pokoknya gini. Pokoknya aku pernah praktekkan juga tarian itu. Tapi gak bisa-bisa. Enak sekali, kok happy sekali. Mati bunuh diri. Artis Korea top. Beberapa orang mati bunuh diri. Artis Indonesia, beberapa orang. Depresi. Masih rumah sakit jiwa. Mati bunuh diri juga.
mentalnya hancur. Kita pikir pelawak dulu, wah Dono Kasino Indro. Wah mungkin bisa hidup 100 tahun ketawa-ketawa terus. 50 tahun game. Mungkin bagi anak-anak muda gak kenal Dono Kasino Indro. Ya kita kenal. Semua kita senang lihat itu. Ketawa-ketawa kita pikir gak ada masalah. Masalah juga banyak. Yang membawa kau ketawa-ketawa di televisi itu pun punya banyak masalah. Pendeta yang ini mimbar ini pun punya banyak masalah. Tapi untungnya kita kenali Yesus adalah kita punya Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 8. Allah turut bekerja di setiap masalah hidupku, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Haleluya. Katakan semua masalahku, 1, 2 ya. Seizin Tuhan mendatangkan kebaikan. Bilang sebelahnya, semua masalahmu mendatangkan kebaikan. Amin. Yang penting jangan dirimu cari masalah. Ya, jangan dirimu cari masalah. Ngerti ya, mengganggu istri orang. Nah, itu cari masalah dirimu. Kurang kerjaan. Anak suami-suami mengganggu anak gadis. Itu kau cari masalah. Ini yang dimaksudkan ayat ini adalah hidupmu benar, tapi diizinkan Tuhan ada penderitaan. Berutang di mana-mana, minjam berbunga-bunga, cari. Wah pintar kalian menjawab. Bilang sebelahnya jangan suka minjam. Bilang sebelahnya malu Bapa di sorga. Ya, kalau dirimu suka minjam-minjam yang malu Bapa di sorga. Kalau si Hani ini suka minjam-minjam, minjam ke si Ode beli lontong, minjam ke si Henry mau ongkos Grab, pinjam ke si Marcel mau beli sate, minjam terus. Aku bapaknya, malu nggak aku? Malu nggak? Ini baru saya, malu nggak saya? Dia minjam terus beli lontong, beli sate, ongkos Grab, beli aqua, minjam terus sama semuanya minjam. Siapa yang malu? Bapaknya. Siapa bapak kalian? Ayo jawab, siapa bapaknya? Katakan Bapakku Tuhan Yesus. Bilang sebelahnya jangan permalukan bapamu. Ya, saya larang semua jemaat ini minjem-minjem. Apalagi di sel group, di iCare. Jangan iCare jadi koperasi. iCare bukan simpan pinjam. iCare tempat iman bertumbuh. Berkati. Kalau ada orang minta berkati. Lebih bagus begitu. Tapi Pak aku percaya dia. Ya udah up to you. Kalau kau percaya itu udah urusanmu pribadi. Tapi secara umum saya katakan jangan budayakan. Apalagi kau anak gadis. Sejak masa gadis kau suka minjam. Sampai nenek-nenek kau pastikan minjam. Dan yang paling mati suamimu nanti. Ya anak gadis yang suka minjam. Amin. Pak pendeta ini kok tahu sifatku? Enggak aku. Kristus yang ada dalam aku nyampaikan samamu. Semua omongan kini bukan aku. Kristus dalam aku. Aku sebelum khotbah doa. Apa yang mau aku sampaikan ini adalah omongan Kristus melalui aku. Ya, jadi bukan saya. Ya, mari kita sama-sama berubah. Jadi penderitaan karena seizin Tuhan itu mendatangkan kebaikan. Penderitaan karena kurang kerjaan, itu. Kita yang cari masalah. Narkoba, begal, mencuri, ditangkap, dipukuli. Jangan bilang, Tuhan mendatangkan kebaikan. Oh, ketika dia mencuri di Indomaret, ditangkap dia kemudian dipukuli. Dia bilang Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Itu bukan kebaikan, kebodohan. Amin. Ya, perempuan-perempuan anak gadis jangan ganggu suami orang lain. Amin. Mana tahu ada di sini punya bakat mengganggu suami orang lain, jangan. Hobi pengganggu suami orang lain, jangan. Kacau hidupmu nanti. Ya, mendatangkan kebaikan. Supaya apa? Apa kebaikannya? Ayat 29. Ayat 29, Roma 8, 29. Kebaikannya adalah lewat penderitaan, lewat masalah itu aku semakin diubah menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Mengerti maksudnya? Lewat proses api yang 1000 derajat Celcius itu, maka bahan-bahan itu diubah menjadi emas.
Jadi emas nggak dibuat dengan mudah. Emas dibuat dengan bakar 1000 derajat Celcius. Kalau air 100 derajat Celcius air yang kita masak. Kalau emas nggak 1000, 10 kali lipat. Berapa lama? Tapi dia jadi emas. Jadi engkau semakin banyak penderitaanmu. Ingat ya, penderitaan yang bukan kau cari ya. Penderitaan yang bukan kau buat. Ini penderitaan karena seizin Tuhan. Kau tidak berbuat, kau tidak mencuri, kau tidak mengganggu orang. Tapi kok aku ada alami penderitaan. Itu adalah maksud Tuhan membentuk dirimu semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Bahkan saya bisa katakan semakin lama penderitaanmu, biasanya semakin besar rencana Tuhan dalam hidupmu. Semakin besar kesusahanmu, semakin besar kasih karunia Tuhan mengangkat engkau naik tinggi. Semakin serupa segambar dengan hidupmu. Zona nyaman membuat hidupmu tidak berubah. Tapi penderitaan membuat hidup kita lebih berubah. Maka saya bersyukur, maka saya bilang tadi, saya bersyukur lewat penderitaanku banyak aku belajar rendah hati. Lewat penderitaanku aku banyak belajar sabar. Lewat pernikahanku yang banyak persoalan juga, anak-anakku ada persoalan juga, keuanganku ada persoalan juga, bisnisku pernah bangkrut, utangku pernah gak bisa kubayar. Semuanya membuat aku lebih disiplin, lebih baik mengelola keuangan. Jadi saya belajar dari kegagalan itu. Saya belajar dari masalah itu. Bisa saya katakan dalam persoalan saya ada pembelajaran. Dalam masalah hidupmu ada pembelajaran. Petiklah itu. Supaya jangan jatuh di lubang yang sama. Orang bodoh jatuh di lubang yang sama. Kalau aku pernah jatuh contoh dengan wanita. Contoh saya belum pernah. Saya tidak melakukan itu. Saya setia sama istri saya. Kalau saya pernah jatuh dengan wanita. Saya harus jaga apa? Jaga, saya nggak mau lagi dekat-dekat dengan pencobaan daerah itu. Karena aku tahu daerah itu bahaya untuk saya. Jelas untuk semua pria. Jelas untuk semua pria nggak boleh dekat-dekat. Karena hukum kedokteran, hukum hormonal. 3 menit engkau bersama dengan lawan jenis, hormon seksualitasmu naik. Makanya doa Bapa kami, jauhkanlah kami dari pencobaan. Kalau engkau satu kamar dengan lawan jenis, atau engkau satu mobil dengan lawan jenis berdua, atau di kamar tempat kerja berdua, pandang-pandangan hormon seks dua-duanya naik. Yang termuncul adalah perzinahan. Makanya doa Bapa kami, jauhkanlah kami dari pencobaan. Jangan sok-sok hebat. Gak ada di Alkitab yang hebat. Yusuf aja pun gak hebat dalam hal itu. Yusuf aja karena lari. Makanya dia menang. Kalau gak lari jatuh. Dia ingat mungkin. Waktu itu belum ada doa Bapa kami. Jauhkanlah kami dari pencobaan. Beberapa bapak-bapak bukan menjauhi, lari tempat. Apalagi bapak-bapak yang parah, lari mendekat. Jangan, saya paling jaga jarak masalah itu. Saudara, yang berikutnya. Allah itu adalah roh. Allah itu adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi Allah itu kasih. Katakan Allah itu kasih. Jadi kalau engkau semakin serupa dengan Kristus, semakin mengasihi. Semakin mengampuni. Semakin memberkati. Semakin menolong. Kalau saya berkata saya semakin serupa Kristus, benci, dendam, iri. Itu setan. Halo, Bapak Ibu adik-adik yang saya kasihi. Apakah dalam hatimu sekarang tabungannya apa? Kasihkah? Kalau kasih, mengampuni, memaafkan, tidak mengingat kesalahan orang lain. Tidak mengingat artinya tidak mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Kita gak bisa melupakan kalau kita ditampar. Kita ingat, tapi kita gak ungkit-ungkit. Kita gak bisa lupa pasangan kita pernah berkhianat. Sampai mati pun kita ingat. Tapi kita gak ungkit-ungkit, itu maksudnya melupakan. Melupakan di situ gak mungkin lupa dari ingatan ini. Memori sel kita udah ada, sel ingatan.
Tapi kita nggak ungkit-ungkit kesalahan orang. Pertanyaanku, apakah dirimu semakin penuh kasih? Apakah engkau semakin mengasihi keluarga mertuamu? Apakah engkau semakin mengasihi sesamamu? 1 Yohanes 4 ayat 20 bilang begini, pendusta orang yang berkata mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, benci dengan yang kelihatan. Jadi kalau saya mengasihi Tuhan, haleluya, kadang mungkin saya bahasa roh, saya begitu luar biasa, gemetar-gemetar. Tapi saya benci sama istriku, saya pendusta. Saya benci dengan keluarga mertuaku, saya pendusta. Saya benci dengan sesama, saya pendusta. Ingat, benci itu dalam 1 Yohanes adalah pembunuh manusia. Di hati anak Yesus tidak ada benci. Yang ada kasih. Tapi Pak sakit, justru dalam kesakitan itu kau dibuat berkati musuhmu. Matius 5 ayat 44-45 dikatakan, ciri anak Tuhan Yesus memberkati musuh. Mendoakan musuh. Saya berdoa sama saudara semua pada hari ini, pahami baik-baik. Bertumbuhkah kasih dalam hatimu? Masih adakah iri hati? Saya sampai katakan, kalau dirimu masih sakit hati, mau setua apa usia rohanimu? Bayi rohani. Bayi rohani, sakit hati. Hati hanya aja terus. Maka Amsal 4:23 bilang apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saya jaga hati saya. Saya jaga, waspada. Karena inilah si sakit hati. Si sakit hati mau masuk. Kan si sakit hati ini masuk kalau kau izinkan. Kalau nggak kau izinkan, no. Aku bilang, dia nggak masuk. Tapi kalau aku bilang, welcome, masuk. Sakit hati. Baru yang sakit hati akan suka ketemu dengan yang sakit hati. Satu sel grup, satu iker dengan yang sakit hati. Saling menguatkan sakit hatinya. Karena mereka saling sakit hati. Ingatlah. Yang gak suka dengan Presiden Jokowi akan bersatu dengan yang gak suka. Betul? Lihat aja sosial media. Betul. Yang gak suka dengan pemerintahan akan bersatu. Yang suka akan bersatu. Manusia begitu. Saya berdoa samamu. Hari ini semakin tumbuh kasih Yesus dalam dirimu. Amin. Saya tahu beberapa orang ada yang menyakitimu, ada yang mengecewakanmu. Tapi Roh Kudus yang memampukanmu. Roma 5 ayat 5 dikatakan, Roh Kudus itu memampukan engkau mengampuni. Roh Kudus itu memampukan engkau mengasihi. Pesanku samamu, semakin engkau bertumbuh dalam Yesus, semakin engkau mengasihi. Yang berikutnya dikatakan dalam kitab Imamat 19 ayat 2. Imamat 19 ayat 2. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Katakan Allah itu kudus. Lebih kuat, Allah itu kudus. Katakan tubuhku bait Roh Kudus. Ku jaga kekudusan tubuhku. Amin. Ya. Anak-anak muda, jaga, jangan matamu melihat pornografi di gadgetmu. Kalau kau melihat itu, kau mematikan dirimu. Lebih bagus gadgetmu itu, handphonemu baptis. Supaya bertobat. Yalah, daripada kau baptis, lebih bagus masukkan kantong kolekti aja. Iya, daripada kau dimatikan pornografi. Pornografi itu lebih parah dari narkoba. Namanya narkolema. Katakan narkolema. Narkotika lewat mata. Pornografi. Itu lebih parah merusak sarafmu daripada narkoba. Itu sudah disurvei. Orang yang suka pornografi sarafnya itu rusak. Gak bisa becus. Lihat wanita pun gak bisa becus. Kemana-mana otaknya terus seks aja otaknya. Rusak hidupnya. Hidupnya penuh kenajisan. Rusaklah pokoknya hidupnya. Belum lagi berumah tangga, hancur dibuatnya perumah tangganya itu. Dipaksanya istrinya persis seperti yang di bunuh film. Habis itu, rumah tangganya habis. Kenapa? Selalu dikuasai nafsu. Jauhilah nafsu orang muda. Jangan tonton, anak bapak-bapak juga jangan. Anak gadis, jaga tubuhmu. Jangan biarkan disentuh oleh wanita pria yang bukan muhrimmu. Yang bukan pasanganmu yang sah. Jangan, kalau pacaran jangan suka pegangan-pegangan tangan. Habis pegangan tangan nanti pegang pundak. Habis itu kepalamu. Habis itu seks. Benar. Jangan kau biarkan.
Jangan. Tubuhmu baik suci. Kalau memang sudah nggak tahan, kata Alkitab, menikah. Daripada kau berzina. Langsung aja datang ke Pak Gembala. Pak Gembala, nikahkan, nggak tahan. Lebih kuhormati itu. Apa nggak tahan? Mangotaki. Lebih terhormat kau begitu daripada kau melayani tapi melakukan kenajisan. Saya bilang sama anak-anak bina yang saya bina 5 pasang sekarang lagi pacaran khusus mau menikah. Kissing when you married. Ciuman ketika engkau diberkati. Saya jaga mereka. Tapi semampu-mampu saya menjaga, hanya Tuhan yang menjaga mereka. Di belakang saya nggak tahu apakah mereka patuh atau melawan saya. Atau melawan firman Tuhan. Saya berdoa samamu. Ya anak gadis. Ya. Kemana Pak? Udah terlanjur. Tuhan mengampunimu. Kasih karunia Tuhan cukup bagimu. Kan Tuhan bilang sama perempuan berzina itu, pergilah. Nah, sama juga aku bilang samamu. Pulanglah dan jangan ciuman lagi. Amin. Pulanglah dan jangan pegangan tangan lagi. Apalagi kau boncengan, pegang gonting. Ibu tahu gonting? Genting. Pinggang. Paling suka itu laki-laki. Masukkannya sepeda motornya ke lubang. Masuk ke lubang. Ada lubang deh. Oh iya bang. Itu paling suka laki-laki. Otaknya kotor. Masukkannya ke lubang. Ada jalannya gak berlubang. Kalau lubang-lubangnya itu masuk dia. Sorry ya dia masuk lubang katanya. Kau pun senang pula di belakang. Oh iya bang. Pakai triplek. Batas pakai triplek. Bila perlu tanpa padi itu kan ada tanpa. Enggak begitu kali lah. Kalau ada tasmu buat tas. Bisa kan? Jangan. Udah melayani Tuhan kau masih melakukan itu. Ingat siapa yang udah berani di mimbar ini. Semua mata jemaat ini melihat kalian. Ya, lihat saya terlebih. Saya khotbah di sini mata kalian lihat saya. Apa jadinya kalau saya di Sun Plaza. Saya gandengan anak gadis. Atau ngopi berdua dengan anak gadis. Pasti kalian akan tidak percaya dengan diri saya. Saya jaga. Saya tahu. Saya model, saya contoh, saya pola. Dalam pernikahan, dalam mendidik anak, dalam hidup saya. Tidak sempurna hidup saya. Tapi saya jaga paling tidak kekudusan saya. Amin. Ya, bisa ya. Jaga kekudusan ya. Saya percaya semua kita menjaga kekudusan. Karena Allah itu kudus. Yang kedua, poin yang kedua. Mengelola ciptaan. Kejadian 1:26b. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Berkuasa. Kisah 1:8 dikatakan, terimalah Roh Kudus maka engkau mendapat kuasa. Dunamos, dinamit, ledakan, power, kuasa. Orang yang punya Roh Kudus kreatif, inovatif, dan pekerja keras. Orang yang dalam Tuhan Yesus kreatif, pekerja keras. Alkitab bilang kalau engkau tidak kerja jangan makan. Itu jelas dalam kitab Tesalonika jelas dikatakan kalau engkau tidak bekerja. 2 Tesalonika 3 ayat 10. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Dan pesanku anak gadis, jangan pernah kau menikah dengan pengangguran. Dan pesanku sama engkau bapak-bapak, kalau anakmu udah umur 23, udah diwisuda, masih di rumah, suruh keluar. Bilang sama dia, belajar dari semut. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Semut bergerak terus. Kalau ada orang sekarang gak bisa beli beras, kemungkinan besar pemalas. Gak bisa bayar listrik, air, kemungkinan pemalas. Alkitab yang bilang, pemalas tidak boleh makan. Orang yang tidak bekerja jangan makan. Pesanku sama anak gadis, jangan kau tertarik dengan laki-laki yang ganteng,
Kau lihat, wah cool man. Kayak Batman, apalah di otakmu, terserah kau. Tapi kalau dia pemalas, tolak. Lebih bagus kau menikah dengan si Tagor yang mukanya kayak Batagor. Tapi pekerja keras. Memang kau cium bau badannya bau sekali. Karena ada laki-laki sok pede tapi bau badannya gak sadar dia keringatnya baunya bukan main. Ada kan laki-laki yang mendekatimu kan, bobnya badan abang ini. Tapi kau lihat meja diangkat dia, apa diapain dia, semua dikerjakannya. Kuliahnya beres, papernya beres, skripsinya beres. Itu kau nikahi. Masalah bawa badan, bawa ke salon, cukur semua diapa di salon diselesai. Gampang itu. Pemalas, kemana kau bawa? Kemana kau bawa ke pemalas? Hah? Bawa badan bisa kau perbaiki kan? Giginya agak maju, potong. Bisa kan? Bisa. Mulutnya agak maju, bawa ke Korea. Bisa. Apa di Korea nggak bisa? Pemalas. Kemana kau bawa? Matilah kau. Mati dirimu dibuat pemalas itu. Jangan menikah dengan pemalas. Termasuk anak muda, jangan nikahi anak gadis pemalas. Spraynya nggak rapi. Kamarnya hancur. Kamar mandinya hancur. Kacau semua hidupnya. Malas, kuliah pun malas. Ya, belajar ke semut. Belum pernah semut kejadian. Siapa yang pernah lihat semut? Tiba-tiba dia galau. Galau aku kecewa. Mana? Semut jumpa ciuman. Kan begitu mereka kan. Saling hormat mereka. Ada satu benda berat, gotong royong. Betul nggak? Angkat, mana ada mereka? Malas sekali kok, mana ada? Gak ada mengeluh, gak ada menyalahkan. Bilang sebelahnya, belajar ke semut. Bilang sebelahnya, kau lebih besar dari semut. Besar pun badanmu kalau malas, miskin hidupmu, susah hidupmu. Saya nggak percaya ada orang nggak bisa beli beras, nggak bayar listrik, nggak bayar air. Zaman now, kalau dia kerja. Jaga parkir aja udah aku tanya. Satu hari berapa bang? 80 ribu, 100 ribu. Parkir, Grab berapa? 100 ribu bang. Pak, dapat kalau kita rajin dari pagi sampai malam. 100 ribu kali 30, 3 juta. 3 juta bisa beli beras? Bisa bayar air? Listrik bisa? Rokok 5 bungkus sehari bisa? Itu yang buat dia mati, gak bisa. Biaya hidup murah. Gaya hidup mahal. Bilang di sebelahnya, kurangi gayamu. Saudara, saya mengajak sama saudara. Bahkan dikatakan Yohanes 14 ayat 12. Ini sedikit lagi ya. Yohanes 14 ayat 12. Maka saya mengajarkan berjemaat ini. Please deh. Jangan jadi pemalas. Jangan peminjam-minjam. Saya ikut malu. Jujur aja, saya ikut malu. Kalau engkau jemaat dan pelayan GB Pelita, kau suka minjam-minjam, kau mempermalukan saya. Lebih bagus kau datang ke bapakmu ini. Pak, aku gak bisa makan. Gak bisa bayar listrik. Aku bapakmu. Bapak rohanimu. Kira-kira kau tolong gak? Kau tolong. Pasti 100%. Pasti. Mau kau tes? Tes aja habis ini. Tapi apa jenis pertolonganku kan kau gak tahu kan. Ku doakan aja kan tolong pertolongan juga. Nasihat juga pertolongan. Enggak lah. Kalau kau bilang gak makan, manalah mungkin. Sedangkan Bapak Gembala aja pun udah makin besar banyak makan. Manalah mungkin lihat anakku gak makan. Bapak yang kejam. Saya kadang makan steak lagi, 100 ribu. Makan di CP, makan di Sun Plaza. Ada anakku gak makan. Tega saya, gak mungkin. Gak mungkin. Staf full timer tahu semua. Baik uang sekolah anak-anak mereka, semua aku cek. Uang listrik, air mereka, semua itu aku cek. Tanya staf full timer. Mereka aku larang minjam sama siapapun kecuali ke saya. Aku bapak kalian. Karena kalian staf tim saya, anak saya. Jadi kalau ada staf full timer minjam sama kalian, aku tahu kau sama bapak ya, bilang gitu. Pasti habis dia. Habis ku berkati maksudnya. Dengan berkat kebaikan. Ya, Tuhan memberkati saudara. Yohanes 14 ayat 12 katakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya,
Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Katakan, yang lebih besar. Daripada itu sebab aku pergi kepada Bapa. Artinya Tuhan mempercayakan kepadamu pekerjaan bukan biasa-biasa. Pekerjaan luar biasa. Yakinlah dengan iman. Ada pekerjaan luar biasa yang Tuhan sediakan bagimu. Yang terakhir adalah yang ketiga. Lanjutkan misi melalui keturunan ilahi. Yang dikatakan Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Artinya adalah lewat anak fisikmu. Engkau memuridkan dia. Meneruskan pesan-pesan ilahi. Lewat anak-anak rohani juga terlebih. Anak-anak rohani. Ada orang gak punya anak fisik, tapi punya anak rohani. Punya anak rohani. Punya anak rohani. Terus melanjutkan pemuritan. Membesarkan kerajaan Allah. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.